Misal saya ingin tahu jumlah siswa kelas 1 ada berapa. Nah, teman-teman cukup klik saja kelas 1 only. Nah, klik, maka nanti data ini akan menampilkan jumlah kelas 1 saja. Perempuannya 31, kemudian jumlah siswa laki-lakinya 43. Oke, sekarang kita akan coba bahas bagaimana memperbaiki visual data studio ini supaya lebih nyaman untuk dilihat. Baik, untuk bagian tabel, saya akan tetap seperti ini saja, tampilannya tidak akan diubah. Ini simpan di bagian bawah, tapi di bagian atasnya akan ditambahkan sedikit aksesoris atau visualisasi data yang menunjukkan jumlah siswa laki-laki, kemudian juga jumlah siswa perempuan. Nah, pada bagian dashboard ini atau record count datanya baru memunculkan jumlah total, yaitu jumlah total siswa atau jumlah total record data yang ada pada tabel ini. Nah, saya ingin yang ditampilkan di atas adalah jumlah siswa perempuan dan jumlah siswa laki-laki, kemudian jumlah totalnya. Oke, caranya seperti ini. Jadi pada bagian record ini saya akan ubah dulu supaya hanya menampilkan data perempuan saja atau data siswa perempuan. Nah, ini caranya kita ganti. Di sini ada sistem filter. Tepat di bagian kanan bawah ada sistem filter. Kita pilih add filter. Nah, ini ada include select field. Fieldnya kita pilih yang kelamin. Nah, kemudian select conditionnya pilih yang hanya equal to. Nah, jadi jika sama dengan datanya itu isinya adalah perempuan. Save. Nah, maka data ini nanti hanya akan menampilkan data perempuan saja. Kemudian di sebelahnya kita akan coba tampilkan data laki-laki. Ini kita klik duplicate saja supaya tidak usah membuat data chat yang baru. Nah, ini kita ganti. Ini kita ganti bagian ini dengan ini kita hapus filternya. Lalu kita add. Nah, pilih create filter. Dan sekarang kita ganti lagi fieldnya dengan kelamin. Conditionnya equal to. Nah, untuk equal to-nya kita pilih laki-laki. Lalu kita ketikkan laki-laki. Pastikan data yang diketikkannya sama. Jika kurang yakin, bisa dibuka datasheet-nya. Nah, kita copy saja dari sini. Kita copy, kemudian tambahkan di sini. Atau paste pada bagian sistem filternya. Klik save. Nah, maka sekarang yang tampil di sini adalah ini untuk laki-laki, untuk perempuan, dan yang sebelah kanan untuk laki-laki. Nah, kenapa menunjukkan angka 0? Karena di awal project saya sudah membuat filter yaitu hanya jenis kelamin perempuan saja. Nah, kalau kita centang maka akan muncul berapa jumlah anak perempuan dan berapa jumlah anak laki-laki. Baik, kita lanjutkan. Visualisasi datanya akan saya coba perbaiki biar agak sedikit berwarna. Yang pertama, pada bagian record di sini, ini akan saya hapus bagian recordnya supaya tidak muncul record count. Maka bagian metrik ini kita hapus. Nah, seperti ini. Jadi tidak muncul record count tapi hanya memunculkan data siswanya saja. Dan yang kedua, ini akan saya coba rubah warnanya. Nah, ini menunjukkan record count. Ini akan diganti judulnya menjadi jumlah siswa perempuan. Nah, cara menggantinya teman-teman dilihat pada bagian setup di chat setup.
kemudian di bagian metrik ini ada record count, ini kita ganti teksnya. Nah, klik edit di sini, lalu kita rubah saja menjadi jumlah siswa perempuan. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua juga sama, ini kita ganti menjadi jumlah siswa laki-laki. Oke, sekarang sudah nampak lebih informatif datanya. Oke, kita teruskan lagi. Saya akan coba perbaiki visualnya supaya nanti angkanya ada di tengah. Nah, untuk mengganti visualisasi data, teman-teman bisa cek di bagian chat, kemudian style. Nah, ini untuk merubah warna ataupun merubah tampilan teksnya. Nah, pada bagian teks label, nah ini saya akan coba ganti tampilan teksnya menjadi di tengah. Nah, seperti ini. Metric value di tengah, kemudian semua menjadi di tengah. Ini kita buat lebar dikit. Nah, seperti itu. Supaya datanya simetris. Nah, sama juga pada jumlah yang siswa laki-laki, ini pada style, ini kita ganti menjadi di tengah seperti ini. Nah, kalau sudah, kita akan berikan warna. Nah, saya akan berikan warna. Untuk memberikan warna, masih di menu yang sama, pada chat, style. Tepat di bagian bawah, ada menu background and border. Ini kita rubah warna menjadi warna kuning seperti ini. Kemudian untuk bordernya biar tidak kotak tapi agak sedikit tumpul, kita tambahkan, saya akan tambahkan dengan angka 5 saja. Sehingga visualisasi datanya menjadi tidak tumpul ya, tidak runcing. Ini pun sama, saya akan ganti warna di style, tepat di bagian bawah itu ada background and border. Nah, ini ganti dengan warna kuning yang sama. Kemudian untuk ujung kotaknya diganti dengan angka 5. Nah, sekarang kita sudah punya visualisasi data yang cukup menarik. Oke. Kemudian saya akan tambahkan judul juga di sini, misalkan judul data siswa. Nah, tambahkan teks. Kemudian simpan di bagian atas sini. Nah, saya ketik data siswa sekolah. Nah, kalau dirasa tampilan teks terlalu kecil, bisa ditambah besar ukurannya pada bagian properties. Nah, ini ada font and paragraph. Jadi pada bagian font and paragraph, kita ganti ukurannya. Saya akan ganti dengan ukuran 30. Nah, seperti ini. Ini sudah cukup besar. Nah, kemudian untuk jenis kelamin, ini akan ditambahkan lagi sistem filternya. Jadi nanti tidak hanya difilter berdasarkan jenis kelamin saja, namun bisa juga diganti dengan data yang lain. Saya akan duplikasi dari chat yang ada. Klik kanan, kemudian duplicate. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa menambahkan sistem filter berikutnya. Tapi kalau teman-teman lupa bagaimana cara menambahkan, oke, saya akan coba tunjukkan cara di awal, yaitu menambahkan sistem filter. Jadi sistem filter ada pada add control. Nah, kita pilih, saya akan pilih drop down list. Sama, ini sudah ditunjukkan pada video sebelumnya. Lalu pada bagian nama ini diganti dengan kelas saja, karena saya ingin mengfilter selain dari jenis kelamin juga nanti kelas. Nah, untuk mengganti sistem filternya, maka pada bagian setup, bagian control field, nama, nah ini diganti dengan kelas atau tingkat. Seperti ini. Jadi, sekarang datanya atau sistem datasheetnya sudah bisa digunakan.
sehingga akan mudah untuk menganalisis data. Semisal saya ingin tahu jumlah siswa kelas 1 ada berapa, nah teman-teman cukup klik saja kelas 1 only. Nah, klik, maka nanti data ini akan menampilkan jumlah kelas 1 saja. Kelas perempuannya 31, kemudian jumlah siswa laki-lakinya 43. Begitu juga sama kalau hanya akan mengfilter atau menganalisis data ke siswa laki-laki saja, maka cukup diganti pada bagian jenis kelamin dengan laki-laki only. Seperti ini. Sehingga ini menunjukkan data jumlah siswa laki-laki di kelas 1, yaitu ada 43. Oke, ini cukup mudah sekali cara menggunakan Data Studio ini. Teman-teman bisa menambahkan visual lebih baik lagi dari ini, tapi ini sudah cukup menggambarkan betapa mudahnya cara menggunakan Data Studio. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Supaya tidak ketinggalan update video selanjutnya, teman-teman bisa klik like dan juga subscribe. Semoga bermanfaat. Salam inovasi, salam implementasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.